Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Win Fadlika dan ini ibu saya sendiri. Perkenalkan, nama ibu siapa? Nama saya adalah Adika. Saya mengajar di SLB Negeri Kota Langsa. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan luar biasa atau disingkat yang biasa kita dengar PLB. Kita akan membahas tentang cara mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada anak tunarungu. Bagaimana cara mengajarkan anak tunarungu tersebut? Baik, kita mengajarkan anak tunarungu yaitu harus kita sertakan dengan gambar yang dekat pada anak seperti kursi. Nah, seperti ini. Nah, ini materinya. Ada kursi. Kita kasih nampak kepada anak, ini apa nak? Apa nak? Kursi. Artikulasinya harus jelas. Kursi. Anak paham, akan tetapi dia mengucapkan tidak jelas seperti anak normal. Yang kedua, buku. Nah, ini apa namanya nak? Ini apa nak? Nah, anak pasti tahu ini buku, akan tetapi dia belum bisa membaca buku. Terus tas. Di sekeliling anak pasti ada tas. Tas, ini apa ini? Ada tas. Nah, pasti anak akan mengambil tasnya sendiri. Nah, ini tas. Anak paham. Terus ketiga, bunga. Bunga ada di meja guru. Nah, bagaimana? Nah, ini bunga. Bunga. Apa ini nak? Apa? Bunga. Anak mengikuti mulut gurunya. Bunga. Nah, seperti itu. Tapi kalau cara untuk mengajarkan anak tersebut untuk menggunakan cara apa ibu? Bahasa isyarat apa oral? Bahasa isyarat diiringi dengan oral. Selanjutnya untuk anak tunagrahita, bagaimana cara mengajarkannya ibu? Nah, untuk anak tunagrahita sama dengan anak tunarungu, akan tetapi isyaratnya tidak kita pakai. Seperti ini. Kursi. Ini apa nak? Kursi. Anak mengikuti kursi katanya. Tapi kalau anak tunarungu tadi kan tidak. Dia ikuti mulut gurunya, tetapi dia tidak bersuara. Ada yang bersuara yang tunarungu ringan. Misalnya ini apa ini? Buku katanya. Dia mengikuti kata-kata kita. Buku ibu katanya. Mengajar anak tunagrahita agak ringan sedikit. Oke, baik. Kebetulan saya mahasiswa PLB ibu. Dan nanti rencananya akan mengambil jurusan tunagrahita. Berarti kalau untuk anak tunanetra sendiri bagaimana cara mengajarkannya ibu? Nah, ini agak berbeda sedikit. Kalau tunanetra itu kita harus pakai alat peraga juga. Sama semua. Kalau anak luar biasa harus kita pakai alat peraga, yaitu benda konkret atau gambar tidak. Kalau untuk anak tunanetra tidak pakai gambar, benda konkret, benda nyata. Nah, seperti kita bilang kursi. Nah, kita bawa tangannya ke kursi, dia meraba. Bahwa berarti inilah bentuk kursi. Yang kedua, buku. Nah, buku kita kasih ke tangannya. Dia raba bagaimana bentuk buku. Habis itu dibuka, dia udah tahu. Dan bunga itu seperti apa dia tidak tahu. Nah, kita bawa tangannya ke bunga. Dia raba. Oh, ini apa namanya bu? Ini bunga. Terus dia raba lagi. Ini apa namanya kok rincung ini? Ini daun. Terus ini apa namanya bu? Tempatnya ini. Nah, ini pot. Begitu cara mengajarkan tunanetra. Nah, kalau cara menulis tunanetra yaitu tidak memakai pulpen, akan tetapi memakai bukan buku, akan tetapi memakai karton dan reglet. Ini namanya reglet. Anak disuruh
di titik-titik, setelah di titik-titik itu ada hurufnya timbul, A begini, B begini, dia sudah paham nanti itu Bu. Berulang-ulang kita ajari. Nah, apalagi? Kalau untuk anak tunadaksa, Untuk bagaimana anak tunadaksa itu agak ringan karena kita sama dengan mengajar anak biasa. normal, akan tetapi ada anak tunagrahita berat, suaranya pun nggak keluar. Ada yang berat, kalau yang ringan enteng, sama dengan sekolah biasa. Apa yang kita bilang nyambung, apa yang kita tanya dia jawab. Itu agak ringan. Alhamdulillah. Kalau anak autis, satu lagi, kalau anak autis yang pertama itu adalah mata, kontak mata antara si anak dengan guru. Kalau sudah kontak matanya udah menyambung, udah bisa kita berikan pelan-pelan satu-satu, itu sudah bisa kita berikan. Tapi kalau seandainya anak tidak mau fokus melihat kita, matanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu dia nggak konsentrasi. Jangan berikan pelajaran. Jangan berikan pelajaran dulu, diajak dulu dia bermain. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mengajar anak luar biasa, baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, itu harus dengan modal kesabaran. Intinya sabar. Modal kesabaran, intinya kita harus sabar. Karena kita sudah tahu anak-anak luar biasa ini lain daripada yang lain. Dan juga kita harus memakai alat peraga. Yang seperti saya bilang tadi, kalau kita tidak memakai alat peraga, anak tidak paham, akan sulit pelajaran yang kita transfer kepada dia, dia belum bisa menangkap. Oke, sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.